Assalamualaikum. Jumpa lagi di cerita hantu klasik. Masih di tahun 90-an. Kala itu, sekolah sedang libur. Aktivitas keseharian kedua orang tuaku bekerja sebagai guru. Selain mengajar di sekolah, beliau juga menyambi sebagai petani untuk mengisi sela waktu saat liburan sekolah. Pagi itu langit cukup cerah. Kedua orang tuaku bersiap untuk pergi ke ladang. Saat hendak berangkat, datang keponakan atau anaknya Bude yang memang sering main ke rumah kami. Sebut saja namanya As, karena sedang tidak ada aktivitas lain. As memutuskan untuk ikut ke ladang bersama mereka. Jarak dari rumah ke ladang sekitar 1 kilometer di sebelah barat desa. Tidak terlalu jauh sebenarnya, tapi ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah membawa bekal yang cukup untuk seharian, akhirnya mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, setidaknya akan menempuh waktu kurang lebih 30 menit melewati sungai kecil yang membelah makam desa. Tidak jauh juga akan melewati dukuh. Ya benar, desa kami terdiri dari beberapa dukuh yang terletak agak berjauhan dari desa utama. Dan biasanya, setiap dukuh akan terdapat makam sendiri yang letaknya di pinggiran jalan yang menghubungkan dari dukuh ke desa. Sesampainya di ladang, As sangat senang karena ladang kami berada persis di pinggir sungai besar. Seringkali anak-anak suka bermain, berenang, atau memancing di sekitar sungai. Usia As kala itu kisaran 15 tahun. As yang memang sudah bersiap pancing dari rumah, segera berpamitan turun ke sungai untuk bermain dan memancing. Beberapa jam kemudian, di siang hari waktu menunjukkan pukul 11, ini saatnya untuk beristirahat makan siang. Ayah saya memanggil As yang masih asik bermain di pinggiran sungai. Kebetulan ada beberapa teman juga yang ketemu di sana. Dengan segera As datang dan makan siang bersama. Menyantap makan siang di ladang akan terasa sangat nikmat, apalagi setelah aktivitas seharian. Tak terasa waktu sudah sore menjelang maghrib dan langit sudah mendung. Kedua orang tuaku sudah bersiap untuk pulang, namun sebelum pulang mereka ke sungai dulu untuk bersih-bersih. Selesai bebersih, As belum juga kelihatan batang hidungnya. Sudah dicari, tapi belum ketemu juga hingga maghrib tiba dan gerimis datang. Karena tadi dia bermain bersama teman-temannya, maka kedua orang tuaku memutuskan untuk pulang saja. Dalam perjalanan hari semakin gelap karena gerimis dan membawa bawaan hasil dari ladang, maka tidak bisa berjalan cepat dan sesekali istirahat di tengah perjalanan. Saat di tengah perjalanan, persis di perbatasan dusun, di belakang agak jauh, terlihat seseorang mengenakan mantel atau kerodong hitam. Kedua orang tuaku memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menunggu. Barangkali itu adalah As yang memang dari tadi belum kelihatan. Beberapa saat waktu telah berlalu, namun As tak kunjung sampai, seolah dia berjalan di tempat. Ayahku beberapa kali memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Hingga tepat di atas jembatan dekat makam desa, tiba-tiba sosok berkerodong hitam itu menghilang. Kedua orang tuaku saling bertanya, kemana hilangnya orang itu? Akhirnya mereka putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, ayahku melihat ke rumah Bude untuk memastikan apakah As sudah pulang ke rumah. Kebetulan rumah kami bertetangga. Benar, ternyata As sore tadi sudah pulang bersama teman-temannya dan lupa tidak memberitahu kedua orang tuaku. Ayahku jadi kepikiran, lalu siapa orang yang tadi berjalan di belakang kami? Di daerah perbatasan dusun dengan desa, memang sudah dikenal penduduk sebagai tempat yang angker. Karena selain terdapat sungai kecil, juga terdapat makam. Seringkali penduduk mendapati kejadian horor dan selalu hilang di perbatasan.
tepat di jembatan. Inilah akhir dari kisah cerita hantu Bear Crow Don G Hitam di jembatan. Terus ikuti keseraman cerita lain hanya di channel Cerita Hantu Klasik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.